Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, ruang tempat bicara hukum bersama saya Bram Fikma dan rekan saya ada Bribka Pebdi Hadiwan. Ya, bener ya Bang ya? Pebdi Hadiwan. Kami akan coba untuk menjelaskan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Nanti banyaknya akan dijelaskan oleh rekan saya Pebdi Hadiwan tentang pembunuhan berencana. Langsung saja kepada Bung Pebdi Hadiwan coba untuk bisa menjelaskan tentang pembunuhan berencana ini seperti apa gitu. Pembunuhan berencana telah diatur dalam KUHP, dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup, 20 tahun penjara. Pembunuhan berencana unsur-unsurnya barang siapa dengan sengaja dan telah direncanakan untuk melakukan suatu pembunuhan. Itu suatu unsur-unsurnya. Sebagai contoh kasus pembunuhan berencana, saya ibaratkan si A seorang laki-laki atau pemuda, si B seorang perempuan ataupun seorang wanita yang masih tidak mempunyai ikatan. Si laki-laki ini menaruh hati kepada si wanita tersebut, si A ini. Kemudian laki-laki ini mengutarakan isi hatinya bahwa dia mencintai, menyukai dan ingin memacari si wanita tersebut. Namun wanita tersebut menolak isi hati si laki-laki tersebut. Timbullah perasaan sakit hati dari seorang laki-laki tersebut. Terus timbullah niat merencanakan pembunuhan tersebut. Pulanglah setelah mengutarakan isi hati, pulang ke rumah, menyiapkan golok, pisau sebagai alat untuk melakukan pembunuhan. Nah, di kemudian hari si laki-laki ini kan tahu setiap pulang kuliah si perempuan ini lewat mana, pulangnya jam berapa. Nah, suatu ketika ditunggunya lah di jalan sampai tiba si perempuan, si wanita yang menolak isi hatinya, dijegatnya lah di jalan yang telah ditunggunya di situ. Kemudian dilakukanlah pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam yang telah dipersiapkan sebelumnya. Seperti itu. Oke, Bung Pebdi. Tadi kan tentang masalah pasal 340 ya KUHP, pembunuhan berencana. Jadi pembunuhan berencana itu ringkasnya pembunuhan yang sudah dipersiapkan atau yang sudah direncanakan seperti itu. Terus apa bedanya ini Bung Pebdi dengan pembunuhan biasa? Kalau pembunuhan biasa, pasal 338 KUHP, biasanya pembunuhan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, spontanitas. Contohnya coba. Contohnya seperti saya dengan Pak Bram. Nah, lagi ngobrol seperti ini. Timbullah cekcok mulut. Nah, spontanitas terjadi perkelahian, terjadilah pembunuhan. Nah, itu termasuk pasal 338. Jadi yang membedakan pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana tentang masalah perencanaannya. Jadi kalau sudah direncanakan, sudah dipersiapkan dengan matang, masuklah ke 340 seperti itu. Kalau dia on the spot, spontan, langsung ya 338 seperti itu. Bisa juga larinya ke 351. Apa itu? Penganiayaan mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Penganiayaan yang membuat seorang meninggal dunia. Oke, Bung Pebdi, terakhir harapannya untuk Lampung Utara agar kriminalitas ini semakin menurun, ada yang disampaikan, Bung? Sedikit saja yang saya sampaikan agar Lampung Utara ini dapat tindak pidananya dapat menurun. Harapan saya supaya Lampung Utara ini dapat berkurang tindak pidananya. Selain pihak kepolisian dalam melakukan patroli, melakukan pencegahan segala macam, diharapkan untuk masyarakat bersama-sama untuk membangun atau bekerja sama dengan pihak kepolisian menjaga agar wilayahnya masing-masing, khususnya tempat tinggalnya lah di RT, di lingkungannya, bersama-sama menjaga, tegakkan ronda, terus siskambling kan
Ya, untuk kita sama-sama mencegah gitu dari tingkat RT sampai ke tingkat yang lebih tinggi gitu lah ya. Oke rekan-rekan, tadi itu sekilas tentang pasal 340 KUHP atau Wajib Pansrafre, di mana pasal 340 ini untuk orang yang melakukan pembunuhan berencana. Jadi barang siapa dengan sengaja melakukan pembunuhan berencana, yang artinya pembunuhan tersebut sudah direncanakan ya. Terus yang kedua, ini jelas seperti itu, subjek hukumnya ada orangnya dan dia bisa diminta pertanggungjawaban, dan locus tempus delicti ini mempengaruhi di mana penegakan hukum itu berlaku seperti itu. Misalkan pembunuhannya dilakukan di Lampung Utara, maka penegakan hukumnya harus dilakukan di Lampung Utara. Selanjutnya tadi dijelaskan juga tentang hukuman. Jadi di Indonesia ini sudah tercatat ya di dalam Wetboek Pansrafre ada namanya hukuman mati. Hukuman mati di Indonesia yaitu ditembak. Terus ada juga yang kedua seumur hidup. Artinya hukuman seumur hidup ini ketika dia mendapat putusan ikrah seumur hidup, maka dia harus menjalani hukuman tersebut ya di lembaga pemasyarakatan ya atau di tahanan seperti itu sampai dia meninggal seperti itu. Itu yang dikatakan seumur hidup. Terus ada namanya waktu tertentu maksimal 20 tahun. Dan ada kurungan atau tahanan kota seperti itu atau wajib lapor. Nah itu tadi tentang pasal 340 KUHP dan hukuman yang ada di Indonesia. Baik rekan-rekan, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.